Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bedah salah satu ide paling berpengaruh dan juga kontroversial dalam filsafat agama abad ke-20, pluralismenya John Hick. Ini adalah sebuah teori yang mencoba menjawab pertanyaan abadi, gimana kalau ternyata semua agama itu benar? Nah, kita langsung aja masuk ke jantung masalah yang coba dipecahkan oleh John Hick. Sesuatu yang dia sebut sebagai skandal keragaman agama. Kok bisa sih kebenaran ilahi yang katanya satu, justru muncul dalam begitu banyak klaim yang kelihatannya saling bertabrakan? Coba deh Anda bayangkan, di planet kita ini ada ribuan keyakinan, dan masing-masing seringkali mengklaim sebagai satu-satunya jalan yang benar. Nah, dilema bagi seorang pluralis itu begini. Gimana mungkin satu Tuhan yang katanya maha baik dan maha pengasih, mewahyukan dirinya dengan cara-cara yang justru saling meniadakan? Perlu dicatat ya, ini bukan cuma soal perbedaan budaya atau ritual. Isu utamanya itu jauh lebih dalam. Adanya kontradiksi fundamental, contohnya gimana coba kita mendamaikan konsep Tuhan yang personal dalam tradisi Abrahamik dengan konsep realitas impersonal seperti nirvana dalam Buddhisme. Keduanya kan nggak bisa benar secara bersamaan dalam arti harfiah. Nah, untuk mengatasi dilema ini, John Hick mengusulkan sesuatu yang radikal, sebuah revolusi Kopernikus dalam cara kita berpikir tentang agama. Dia mengajak kita semua untuk berhenti melihat agama kita sendiri sebagai pusat dari alam semesta teologis. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu pandangan tradisional ala Ptolemeus, di mana bumi atau dalam hal ini agama kita adalah pusat dari segalanya. Nah, Hick mengajak kita untuk pindah ke pandangan Kopernikus di sebelah kanan. Yang real atau Tuhan adalah mataharinya. Dan semua agama besar di dunia ini ibarat planet-planet yang sama-sama mengorbit pada pusat yang satu itu. Kunci untuk memahami ide ini adalah pembedaan filosofis yang dipinjam Hick dari Immanuel Kant. Coba bayangkan yang real atau noumenon itu adalah matahari itu sendiri. Saking terangnya kita nggak bisa melihatnya secara langsung. Nah, yang kita lihat adalah cahayanya yang sudah disaring melalui atmosfer budaya kita, yang dia sebut sebagai fenomenon. Jadi Yahweh, Brahman, atau Nirvana itu semua adalah cara-cara manusia yang berbeda dalam melihat cahaya matahari yang sama. Jadi menurut Hick, kebenaran sebuah agama itu tidak terletak pada doktrin-doktrinnya, tapi pada kemampuannya untuk mengubah manusia. Mengubah dari yang tadinya egois, terpusat pada diri sendiri, menjadi terpusat pada realitas yang lebih besar. Inilah tujuan bersama semua agama besar, transformasi etis. Visi yang ditawarkan Hick ini memang kelihatannya elegan dan sangat toleran. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang mengganjal. Dari mana sih sebenarnya datangnya gagasan tentang yang real yang sama sekali tidak bisa kita kenali ini? Dan seperti yang akan kita lihat, jawaban atas pertanyaan ini justru membuka lapisan kritik yang sangat dalam terhadap teorinya. Untuk benar-benar bisa memahami pluralisme Hick, kita nggak bisa cuma melihat dari permukaannya saja. Kita harus membongkar teorinya dan memeriksa fondasi-fondasi tersembunyi yang mungkin menopangnya. Nah, disinilah kita menemukan petunjuk pertamanya. Coba perhatikan kutipan ini. Hick sendiri mengakui kalau pengalaman mistis pribadinya itu bukanlah tentang Tuhan yang personal seperti dalam tradisi Kristen, melainkan tentang sebuah realitas transenden yang impersonal. Ini adalah sebuah pengakuan yang krusial banget. Pengakuan ini jadi memaksa kita untuk bertanya, apakah teori pluralisme Hicks ini murni sebuah penjelasan yang objektif tentang keragaman agama, atau jangan-jangan ini adalah sebuah proyek filosofis untuk membenarkan pandangan dunianya sendiri yang sangat impersonal? Para pengkritik seperti Kazmierczak berpendapat bahwa pluralisme Hick ini berfungsi seperti kuda Troya. Jadi, dalam iklim akademis barat yang cenderung sekuler, kan jauh lebih mudah diterima untuk mengusulkan pluralisme yang kedengarannya toleran daripada secara terang-terangan membela sebuah realitas impersonal ala mistisisme timur. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Masalah keragaman agama yang coba dipecahkan Hick itu kan masalahnya kaum teistik. Masalah bagi mereka yang percaya pada satu Tuhan. Anehnya, solusi yang ia tawarkan justru mengarah pada kesimpulan yang non-teistik, yang impersonal. Jadi kerangkanya teistik, tapi isinya non-teistik. Dan preferensi Hick terhadap yang absolut, yang impersonal ini punya konsekuensi yang signifikan loh, terutama dalam cara teorinya mengkategorikan berbagai macam agama di dunia. Preferensi terhadap model impersonal ini akhirnya menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai titik buta kaum pluralis. Dengan membuat pembedaan antara agama pasca-aksial yang dianggap lebih tinggi dan pra-aksial yang lebih rendah, Hick secara efektif menyingkirkan dan bahkan merendahkan tradisi-tradisi keagamaan pribumi di seluruh dunia, menganggapnya kurang berkembang.
Jadi ironisnya, sebuah teori yang lahir dari keinginan untuk menjadi inklusif dan pluralistik, pada akhirnya malah menciptakan standarnya sendiri yang cukup eksklusif. Secara tidak langsung, teori ini mengatakan bahwa agama yang benar-benar valid adalah agama yang fokus pada transendensi impersonal. Oke, isu kritis terakhir yang akan kita bahas terletak pada fondasi etis dari teori ini. Ini membawa kita ke masalah terakhir, dan mungkin yang paling dalam, fondasi etisnya. Kalau yang real di pusat segalanya itu benar-benar tidak dapat kita ketahui, dia bukan baik, bukan jahat, bukan cinta, bukan benci. Lalu atas dasar apa kita bisa mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang adalah respons etis yang benar terhadapnya? Dari mana datangnya nilai itu? Para kritikus seperti Gavin DeCosta berpendapat bahwa hal ini membuat seluruh sistem etika Hegel jadi mengambang tanpa dasar. Kalau moralitas tidak berakar pada sifat realitas itu sendiri, maka pluralisme Hegel pada dasarnya hanyalah sebuah bentuk agnosticisme yang mengenakan topeng etika universal. Jadi, inilah kesimpulan yang cukup mengejutkan. Dalam upayanya untuk membangun sebuah jembatan toleransi dan melepaskan diri dari eksklusivisme agama tertentu, Hegel mungkin tanpa sadar hanya membangun sebuah pulau eksklusif yang baru, sebuah pandangan dunia yang berakar kuat pada pemikiran liberal modern Barat. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental, bukan hanya tentang agama, tapi tentang semua pemikiran manusia. Jika bahkan sebuah teori tentang pluralisme ternyata punya titik awal yang eksklusif, mungkinkah kita sebagai manusia bisa benar-benar melepaskan diri dari apa yang disebut sebagai pandangan dari suatu tempat? Pikirkan tentang itu.